pertama kali yang kami lakukan adalah mencari dukungan dalam bentuk komunitas. Namun saat itu tidak ada komunitas untuk kanker anak yang ada di Padang. Kami bergabung dengan Paraslat YOAI, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Pada saat menjalani kemoterapi di Padang, di Rumah Sakit M. Jamil, kami menemukan kondisi yang cukup jauh berbeda dengan apa yang kami lihat di Rumah Sakit Darmais. Di M. Jamil sama sekali tidak ada komunitas-komunitas peduli kanker anak yang mengunjungi pasien, yang memberikan sharing, yang memberikan semangat, motivasi, ataupun bantuan yang bersifat finansial. Dalam perjalanan waktu, kemudian kami tetap melakukan kunjungan ke Bangsal untuk bertemu dengan teman-teman seperti Mas Zorin. Kemudian beberapa orang teman mulai menanggapi postingan di media sosial dan berkeinginan untuk ikut terlibat dalam kunjungan-kunjungan ke rumah sakit tersebut. Dari sanalah kemudian berdiri komunitas Cahaya. Berdiri pada bulan Juli tahun 2018. Nah, sebelumnya yayasan ini masih bergerak informal sampai dengan Agustus 2018. Awal mulainya bergerak dan pas kebetulan pada hari itu adalah Hari Anak Nasional dengan sebuah kegiatan tentang tebar pempes yang kami lakukan di Rumah Sakit Jamil Padang. Di dalam pendiriannya yayasan ini dulu didirikan oleh orang-orang yang sangat peduli dengan kanker anak. Berawal dari kepedulian teman-teman dengan kondisi para pejuang kanker yang ada di Kota Padang. Karena memang di Kota Padang pada saat itu belum ada komunitas yang khusus kepada kanker anak. Kalau di komunitas Cahaya ini semuanya pada dasar semua relawan semuanya di sini. Sana kita juga sangat yakin orang baik itu banyak di mana-mana. Banyak relawan yang sudah bergabung di komunitas Cahaya ini. Relawan ini adalah orang-orang yang peduli dan ingin support kegiatan kita di sini.
kita tidak membatasi siapapun, karena siapapun berhak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ingin mereka berikan. Yang terpenting adalah mereka memiliki kepedulian untuk memberikan support kepada pejuang kanker cilik dan keluarganya dalam bentuk apapun yang mereka bisa. Relawan ini macam-macam bentuknya. Dalam artian ada relawan yang bisa membantu dari sisi ide, ada relawan yang bisa membantu kontribusi untuk kegiatan, ada relawan yang akan support dana nantinya, ada relawan yang bisa untuk support dalam bentuk kontribusi di media massa nantinya. Kita pernah adakan pelatihan untuk para relawan dan untuk kegiatan para pendamping nantinya. Jadi semua relawan itu kita satukan visi dan misinya. Kegiatan ini memang untuk membantu para pejuang cilik nantinya gitu loh. Jadi ketika semua orang yang mungkin bisa membantu apakah berkontribusi dalam bentuk apapun nantinya, kita sangat-sangat terima nanti di rancangannya gitu. Jadi selamat bergabung, bahkan bergabung saja semuanya. Dan yang sudah bergabung pun saya pikir juga silakan bekerja, silakan membantu apapun yang bisa dikerjakan nantinya. Pada awalnya memang waktu didirikan Yayasan Cahaya ini, kita itu sama-sama berkumpul dengan suatu ide yang luar biasa. Kenapa saya pengen masuk ke yayasan ini? Ini seperti panggilan hati, ya. Karena saya mencari itu suatu kegiatan sosial yang ada manfaat bagi diri saya dan bagi orang lain. Kenapa saya ingin ikut serta dalam kegiatan-kegiatan saya, ya alasannya hanya ingin membalas budi kepada semesta. Awal-awal kita masuk komunitas Cahaya gimana ya Mama Femi ya? Oh, kalau ini awal-awalnya itu Bunda Elsie dari awal-awal sekali pas Dorif Kemo kan sering ke Bangsal, terus ngelihat anak-anak yang sepertinya kebutuhan pokok mereka itu seperti pampers, karena untuk kemo pampers itu sangat diperlukan. Kita juga orang tua seorang pejuang kanker, hati ikut tersentuh apa yang dirasakan kita dulu. Kita juga ikut merasakan sebagai orang tua sekarang. Kalau dulu Nita sebagai seorang orang tua pejuang kanker di rumah sakit hanya sendiri, baik itu secara menjaga anak, secara ekonomi, berpikir sendiri, karena kita juga sebagai orang tua tunggal. Apapun kesusahan, apapun yang dirasakan di rumah sakit, kita udah merasakan. Jadi kita rasa ingin berbagi sesama orang tua pejuang kanker. Jadi relawan ini kita tidak mengharapkan panggung di sini. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya tidak dibayar untuk relawan di sini. Dan saya tidak ingin menjadi orang yang terkenal atau ini adalah pekerjaan yang ingin dilihat orang banyak. Itu tidak, sama sekali tidak. Ini hanya berupa tanggung jawab saya kepada Allah, tanggung jawab saya kepada hati saya. Karena saya tahu kerjaan sosial itu akan memberikan dampak positif itu pada hati kita. Karena ada beberapa kali kita masuk rumah sakit, melakukan kunjungan, ternyata relawan pendamping itu sangat perlu. Satu untuk keluarganya, dan sudah pasti untuk masyarakat.
untuk keluarga itu beban mereka menemani anak selama di rumah sakit itu sangat berat ya. Hari-hari bagaimana itu secara finansial mereka terkuras, mereka tidak tahu harus kita kemana, mereka butuh orang-orang atau relawan seperti kita yang mungkin datang gitu, cuman mengucapkan ibu apa kabar, gimana kabarnya Nadine ini, atau gimana kabarnya Rizky, sudah sampai mana pengobatannya, kendala apa yang ibu alami selama ibu di rumah sakit, ibu perlu apa, sampai sajadah pun mereka telepon untuk minta gitu, selimut dan bantal. Jadi sesuatu yang kadang di luar akal sehat kita gitu. Cuman itulah bentuk kedekatan mereka kepada kita. Kalau Nita sebagai relawan paling mengharukan sama almarhum Imron. Awal pertama Imron mau kemo, dia udah frustasi. Dia nggak mau kemo, mau pulang. Sementara HB-nya rendah. Waktu itu kita coba jembatani ya Cinet, sampai akhirnya ibunya juga kuat, anaknya kuat, insya Allah kemonya dijalani. Cuman kondisi Imron waktu itu dia leukemianya AML, di mana setiap kemo HB-nya selalu turun. Dia jadi sibuk transfusi yang kemo selalu terundur. Sampai di saat tubuhnya tidak kuat lagi. Itu paling yang nggak kuat. Imron gugur di pergantian tahun. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang dialami pasien itu karena kadang kita yang bertemu dari awal sejak datang mereka ke rumah sakit, kita yang dampingi itu serasa anak sendiri. Begitu mereka pergi, kita juga merasa kehilangan. Kebutuhan pokok itu merupakan kebutuhan yang sangat dasar bagi anak-anak balita yang sedang berjuang di rumah sakit. Tetapi bagi mereka itu adalah barang mahal. Karena jangankan pokok, untuk membeli nasi bungkus untuk esok hari saja mereka tidak punya dana. Nah, karena itu bulan Juli kami mulai dengan gerakan tebar pokok. Kenapa nasi bungkus? Karena kami melihat masih banyak orang-orang tua ini yang memakan makanan yang masih mengharapkan sisa makan dari anaknya. Intinya adalah memang kesulitan ekonomi lah yang membuat mereka agak mengurangi porsi makan. Kenapa? Karena jika si anak sakit, maka seluruh orang tua akan sakit. Terus lagi biaya dari dan ke Padang mereka juga harus keluarkan. Nah, untuk mengatasi ini selain makan, kami juga bekerjasama dengan rumah singgah Izi dan rumah singgah Dufet Duafa. Di sini mereka merasa nyaman. Jika tidak,
sebelumnya untuk mengirit biaya mereka banyak yang tidurnya di lorong-lorong rumah sakit dan juga tidur di masjid. Kegiatan lain kita tadi juga saya sudah sebutkan selentingan, itu memberikan bantuan transportasi bagi orang tua pasien, kemudian juga bantuan biaya hidup. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku bagi kita. Dan malahan kita pernah juga mendatangi rumah-rumah keluarga pasien untuk melihat langsung kondisi itu. Nah, jika ini ada hal lain lagi dengan kunjungan kita ke rumah, jika kita ketemukan ada anggota keluarga yang membutuhkan biaya lain untuk sekolah, kita juga carikan donaturnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang dari sahabat baik kita menjadi orang tua asuh. Be anak gara-gara ndak do dana lah 2 bulan tertunda beko kami balik ke Jamil lah do dana. Jadi sejak do komunitas saya kami ndak do pernah tertunda. Kalau kami lah ada jadwalnya bunda nelpon. Kadang kalau ndak kami minta tolong. Untuk komunitas saya koyo doa mak semoga lanjut bercahaya, semoga kau sukses untuk menolong kami untuk pejuang kanker anak. Waktu itu dia kan belum bisa jalan, Alif Orlando nggak bisa jalan. Terus perawatan baru-baru kan, dia butuh popok waktu itu. Jadi dibantu terus itu waktu itu beli popok buat Alif. Nggak bisa jalan terus ngasih support gitu. Kamu yang semangat katanya, masih ada kami yang akan membantu keluarga kanker. Sampai sekarang ya seringlah dibantu apa segala macem, kayak misalnya kami butuh dana buat pulang kampung, kadang kan kehabisan dana gitu, terus suruh bilang aja katanya kalau butuh dana, kayak misalnya lagi yang jelas ya mensupport banget lah buat keluarga kami. Dari komunitas membuat terasa terbantu, sangat senang rasanya. Kalau nggak dulu komunitas ini senang mau kamu tidak bagi ya, kalau nggak dulu mau minta tolong sama komunitas, ongkos biaya gitu, biaya dari Tanjung Pinang ke Padang, dari Padang ke Tanjung Pinang gitu. Rasanya awak itu terasa senang rasanya, terbantu, sangat senang benar. Kalau kami jauh kan dari Tanjung Pinang kemari, seorang anak yatim kami bawa ke Hebek ya kemari. Kami berjuang, seorang ibu bukan seorang kami kini. Ini kami punya keluarga komunitas Cahaya, itulah keluarga kami semua rumah singgah sangat terbantu benar.
Ada banyak orang baik yang ikut menyumbang dari yayasan. Kami berharap ke depan akan banyak lagi orang-orang baik yang mampu memberikan bantuan. Tapi yang pasti dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi di Kota Padang ini, orang baik juga banyak sekali. Orang baik juga banyak sekali, dan untuk itu saya juga masih berharap dengan profil ini kita bisa nanti menyentuh dan mengetuk nantinya semua khalayak yang mungkin bisa membantu apapun nanti untuk meringankan beban para pejuang cilik kita ini. Saat ini mimpi terbesar Kak Aya adalah menghadirkan rumah singgah cahaya. Kak Aya bermimpi suatu saat bisa punya rumah singgah sendiri, di mana di dalam itu ada anak-anak pejuang kanker cilik yang mereka bisa bermain bersama, belajar bersama. Tertawa bersama, atau berbagi kesedihan bersama. Saya bermimpi punya rumah cahaya, di mana kita di sana bisa menyebarkan edukasi kepada masyarakat umum bahwa deteksi dini terhadap kanker anak itu akan memberikan kesembuhan yang lebih besar peluangnya, sehingga mitos bahwa penyakit kanker itu tidak bisa disembuhkan bisa kita patahkan bersama. Yodangalah carito nangku di bali lambah nan hijau rato tangi di lorong butuh tak ruang di dinding bakajo rantai malili are urang mana pu ada do marawang rawang ma hitam di rimbo rayo sairing tangi untuk urang nande. Cahaya itu adalah harapan. Cahaya itu adalah sinar terang yang memberikan pencerahan. Kami ingin hadir untuk memberikan harapan kepada para pejuang kanker cilik dan orang tua pendamping bahwa bersama-sama kita akan bisa melewati perjuangan yang cukup panjang. Daki tinggi, tolong hilangkan sadir.